Kedubes Jepang terkesima dengan Sulawesi Utara. Pada suatu pagi di tengah perjalanan dari kota Manado menuju Pelabuhan Bitung, Dubes Jepang untuk Indonesia, Kenji Kanasugi, melihat Gunung Kelabat yang menjulang tinggi di sisi kiri jalan raya. Gunung tertinggi di Pulau Sulawesi ini dijuluki sebagai Gunung Fujinya Manado oleh warga Jepang yang tinggal di sana. Pemandangan awan yang melayang di sisi gunung dan keindahan alam hingga Pelabuhan Bitung menyajikan panorama yang mengingatkan beliau tentang Jepang. Hubungan antara Jepang dan Sulawesi telah terjalin erat dan memiliki sejarah panjang. Orang-orang dari Sulawesi muncul dalam karya pelukis era Edo, Kawahara Keiga, yang menggambarkan Dejima, Nagasaki sebagai satu-satunya tempat di Jepang melakukan perdagangan dengan negara asing pada tahun 1830 selama era isolasi. Entah karena pertukaran erat di bidang perikanan, pertanian, atau pariwisata yang telah terjalin sejak lama, atau karena karakter masyarakat yang terbuka, di Pulau Sulawesi banyak sekali orang yang bisa berbahasa Jepang. Di Universitas Samratulangi, salah satu universitas terkemuka di Sulawesi, ada sekitar 100 orang yang bisa berbahasa Jepang. Lalu sekitar 196 orang pengajar di Universitas Hasanuddin merupakan lulusan dari universitas di Jepang. Ketika Kenji Kanasugi bertemu mereka saat kunjungan dinas, Kenji begitu terkesan karena mereka berbahasa Jepang dengan sangat fasih. Selain itu, banyak warga Indonesia kelahiran Sulawesi yang menetap di Jepang. Dari 1.000 orang Indonesia yang menetap di Oraimachi, Prefektur Ibaraki, 800 orang diantaranya berasal dari Sulawesi. Dia berharap penerbangan langsung dari Manado ke Narita yang mulai beroperasi pada awal Maret lalu dapat makin meningkatkan pertukaran antara warga Jepang dan Sulawesi. Hubungan kerjasama antara Jepang dan Sulawesi memiliki sejarah panjang dan potensi yang besar. Ketika Palu, ibu kota Sulawesi Tengah, dan daerah sekitarnya mengalami kerusakan parah akibat gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,5 pada tahun 2018, pemerintah Jepang memberikan bantuan dari tahap awal, rehabilitasi, dan rekonstruksi, termasuk mengirimkan pasukan bela diri Jepang sebagai bagian dari tim bantuan darurat internasional. Saat ini pun, proyek pembangunan kembali jembatan Palu 4 dan infrastruktur jalur darat serta proyek penanggulangan bencana masih berlangsung sebagai bagian dari bantuan rekonstruksi. Beberapa waktu lalu, Kenji Kanasugi berkesempatan berjalan-jalan di area kampus yang indah serta meninjau beragam hasil penelitian para pengajar dan mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin yang memiliki kerjasama pengembangan proyek melalui bantuan pembangunan pemerintah Jepang. Kerjasama tersebut telah berjalan selama lebih dari 10 tahun. Kerjasama lainnya, hasil perikanan Bitung serta Gorontalo diekspor ke Jepang. Dan warga Jepang juga antusias dalam meningkatkan budidaya mutiara di kawasan lain di Sulawesi. Selain itu, perusahaan Jepang juga membudidayakan kopi Toraja selama lebih dari 40 tahun dan populer sebagai merek kopi ternama di negeri Sakura. Lebih lanjut, produksi hidrogen dari energi terbarukan dengan menggunakan pembangkit listrik tenaga panas bumi Lahendong yang bekerja sama dengan Jepang merupakan inisiatif mutakhir yang mendorong transisi energi di Indonesia. Ketika Kenji Kanasugi bertemu dengan Wakil Gubernur Provinsi Sulut, dia menerima patung Tangkasi sebagai tanda mata. Tersebar di garis walis dan merupakan jenis monyet langka di Indonesia, Wakil Gubernur menyatakan bahwa Tangkasi tidak hanya dikenal sebagai primata terkecil di dunia, tapi juga hewan yang setia. Dia merasa hal tersebut memiliki persamaan dengan kejujuran masyarakat Sulawesi terhadap pekerjaan yang dirasakan selama kunjungan resmi ini. Sinergi seperti apakah yang akan tercipta secara luas di bidang ekonomi, budaya, pendidikan, dan lainnya serta antara Jepang dan Sulawesi di masa mendatang? Kenji Kanasugi berharap semoga huruf K yang melambangkan Pulau Sulawesi menjadi simbol kerjasama Kyoryoku dan Kibo, harapan antara Jepang dan Sulawesi. Arigato telah menonton.